Ada kembali di Kompas Siang, Saudara. Polisi mengungkap korban pemerkosaan dokter PPDS anestesi Rumah Sakit Hasan Sadikin bertambah menjadi 3 orang. 2 korban lainnya merupakan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Polda Jawa Barat membuka posko pengaduan masyarakat yang jadi korban pemerkosaan. Polisi terus mengusut kasus pemerkosaan anak pasien yang dilakukan Priguna Anugrah Pratama, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi Universitas Padjadjaran, Bandung. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkap, korban Priguna bertambah menjadi 3 orang. 2 korban lainnya merupakan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Selain memeriksa 13 orang saksi, polisi juga akan melakukan tes uji lab DNA untuk mengetahui apakah ada pelaku lain. Keterangan rumah sakit sejauh ini sudah ada 2 korban lagi yang nanti juga akan kita lakukan pendekatan untuk dilakukan pemeriksaan sehingga nanti bisa menambah untuk korban-korban lain. Dua-duanya kebetulan pasien. Pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Pak, ini apakah 2 korban yang pasien itu dilakukan di bulan Maret juga atau beda bulan? Kita sedang mendalami keterangan kedua-duanya ya. Yang jelas itu beda waktu dan beda beda orangnya. Polda Jawa Barat membuka laporan pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban pemerkosaan dokter residen anestesi Priguna Anugrah Pratama. Polisi memberikan ruang bagi korban yang belum berani melapor untuk segera melapor. Psikolog keluarga Novita Tandri menekankan sejumlah hal yang perlu diperhatikan soal laporan korban. Rasa trauma dan rasa takut dalam proses pemeriksaan di polisi kerap kali melatar belakangi korban enggan melapor. Adalah pada saat membuat BAP, Mbak, itu ada interogasi yang sifatnya mengintimidasi. Jadi biasanya terintimidasi ini yang membuat korban tidak mau melanjutkan prosesnya. Ada yang harus diketahui, ada trauma info, bahwa artinya harus dengan penuh empati, sabar, dan tidak mengintimidasi. Jadi tidak menanyakan seakan-akan korban itu sebagai pelaku atau berusaha untuk bisa mengkreasikan situasi sehingga dia kenapa menjadi korban. Nah, ini biasanya yang terjadi. Nah, harus penuh dengan kasih, dengan empati, sehingga korban tidak disudutkan. Nah, biasanya korban tidak mau melanjutkan laporan polisi kalau di dalam ruang konseling saya, Mbak. Karena waktu penanganannya itu tidak dengan empati. Intimidasinya membuat mereka mundur, belum lagi bicara reputasinya hancur, Mbak. Kasus pemerkosaan ini juga jadi sorotan DPR. Anggota Komisi 8, Atalia Praratia, mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk meminta klarifikasi. Atalia memastikan akan melakukan pendampingan terhadap korban. Dari berbagai sudut tentu saja, karena sudah dilakukan secara cepat dan tepat, saya kira saya fokus kepada korban supaya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Maka kita mendorong agar supaya khususnya institusi terkait begitu ya, itu tidak membiarkan seseorang hanya berdua saja dengan dokternya atau dengan perawatnya. Jadi memang harus ada 3 orang minimal di dalam sebuah ruangan sehingga bisa saling menjaga itu. Itu mungkin yang bisa paling cepat kita pikirkan. Buntut insiden ini, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono memberhentikan sementara pendidikan anestesi di RSHS selama 1 bulan. Langkah ini diambil untuk melakukan perbaikan dan pengawasan yang lebih optimal. Dante juga menyebut Kemenkes telah memberhentikan program PPDS pelaku dan meminta Konsul Kesehatan Indonesia mencabut surat tanda registrasi dokter agar pelaku tidak mendapat izin praktik. Kami sementara menghentikan pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 1 bulan untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pengawasan yang lebih optimal. Kemudian juga kami akan melakukan pemeriksaan mental juga untuk para peserta pendidikan spesialis sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ini adalah peristiwa kriminal murni, tidak berkaitan dengan program pendidikan di mana yang bersangkutan itu sekolah. Modus yang dilakukan tersangka dengan meminta melakukan pemeriksaan kecocokan jenis golongan darah kepada korban yang merupakan keluarga pasien, yakni anak pasien yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
Tersangka meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi dan memasang infus. Obat bius kemudian dimasukkan melalui selang infus. 13 saksi telah diperiksa, termasuk korban pertama. Infus, sarung tangan, suntikan, dan jarum suntik disita sebagai barang bukti. Tim Liputan, Kompas TV.